teman-teman. Oke, hari ini klien kami Heni Juliana atau yang kita kenal Heni Mona, ya, baru muncul pertama kita di media. Karena selama ini beliau memilih untuk diam. Silent is gold. Ya, pun juga namanya aib dalam satu keluarga diumbar. Klien kami ini cukup sangat bijaksana. Tidak mudah berbicara menjelekkan pasangan dulu pada saat manis-manisnya dalam perkawinan. Wah, I love you. Setelah sekarang, wah, semua diumbar. Itu tidak baik. Jadi sebagai istri yang baik, arif, bijaksana, memilih untuk diam. Bukan berarti diam itu menyimpan satu kesalahan. Ya. Nah, akan tetapi karena terus-menerus dibentuklah satu opini yang menyudutkan daripada klien kami, maka klien kami punya hak jawab, hak untuk klarifikasi agar tidak menjadi gagal paham di seluruh masyarakat Indonesia. Maka daripada itu, klien kami menunjuk kami sebagai kuasa hukum untuk memberikan nasihat, mendampingin dalam proses hukum. Ya, jadi silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanya supaya jelas, tidak simpang siur. Nah, sebelumnya agar menjadi satu perhatian bahwa perkara yang menimpa klien kami ini kronologisnya harus jelas dulu, duduk dulu, sehingga tidak nanti menjadi salah paham. Kami akan jelaskan dulu sesuai dengan tempo deliti waktu. Jadi pada saat tanggal 18 Agustus 2018, klien kami Heni Juliana ini atau Heni Mona melangsungkan pernikahan dengan Rio Revan. Setelah melakukan pernikahan, menjalani kehidupan suami istri, pada saat tanggal 10 Juni 2020, saudara Rio Revan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Yang mengajukan adalah saudara Rio Revan, bukan dari pihak klien kami. Ya, jadi yang menginginkan, niat batinnya muncul itu dari saudara Rio Revan. Dengan berbagai macam alasan dan dalil yang diajukan di dalam pengadilan. Ya. Nah, pada tanggal 25 Februari 2021, Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan dari saudara Rio Revan. Ya, dikabulkanlah perceraian tersebut. Nah, setelah dikabulkan, konon ada cerita yang tidak tahu sumbernya dari mana, ya. Katanya tanggal 7 Maret 2021 diduga ada perkawinan antara klien kami dengan saudara Sandi Tumiwa. Ya. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, tanggal 7 Maret 2021 diduga ada pernikahan. Tanggal 8 April 2021, jadi satu hari setelah itu, saudara Rio Revan melaporkan saudari 7 Maret 8 April, Pak, 7 Maret 2021, 8 April 2021, Rio Revan melaporkan klien kami ke Polda Metro Jaya. Pasalnya adalah 279 KUHP, junto pasal 28 KUHP. 28.
284 ya, yang dilaporkan pasal 279 KUHP junto pasal 284 KUHP. Yang jadi membingungkan begini, saudara Rio Revan yang mengajukan perceraian, yang menginginkan perceraian, sekarang klien kami dekat dengan seseorang, kok ada tidak suka, ada kecemburuan kali atau apa? Begitu kita duga seperti kayak begitu. Ya sudah aja, kalau sudah minta cerai, sudah cerai, ya sudah saja dong. Kenapa dilaporkan lagi? Pasal 279 dan 284 KUHP. Setelah kami analisis sesuai dengan kronologis cerita yang didapatkan menurut pengakuan klien kami dan saudara Sandi Tumiwa juga ya. Menurut hemat kami pasal-pasal ini semuanya tidak tepat dan cermat. Kenapa kami mengatakan kami bisa menyimpulkan atau memberikan arah pandangan? Karena kalau pasal 284 KUHP ya, bunyinya kan begini ya. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan nikah overspell ya. Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Yang B, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah. Sekarang kalau kita bicara mukah overspell, apakah saudara Sandi Tumiwa dan klien kami melakukan hubungan suami istri? Ada hubungan suami istri? Tidak ada. Tidak ada. Ada bukti? Tidak ada. Apakah ketangkap tangan di kamar? Tidak ada. Jadi buktinya apa kalau 284 ini? Pasal 284 ini akan sangat sulit sekali dibuktikan. Karena memang benar klien kami tidak melakukan hubungan badan. Ya, jadi pasal ini kalau buat kami tidak tepat dan cermat. Nah, untuk pasal 279 KUHP, baca dulu. Saya bacakan nih ya. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Kata perkawinan di sini kita harus jelaskan dulu. Yang dimaksud dalam undang-undang ini perkawinan bagaimana? Nah, kita kaitkan dengan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Saya bacakan. Ya, supaya semua tidak gagal paham. Belajar hukum, paham hukum. Ya. Yang pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sudah dilakukan belum? Anggap saja kalau benar. Sudah dilakukan. Katanya konon. Sudah dilakukan nikah siri. Ya. Oke, sudah masuk. Kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pertanyaannya, apakah sudah dicatatkan di KUA? Enggak. Kalau enggak, jadi bagaimana membuktikan dalil ini? Siapa membuktikan dia, siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Enggak dicatatkan di KUA. Jadi kalau menurut hemat kami, pasal 279 KUHP yang dilaporkan pun juga tidak tepat dan cermat. Ya, tapi biar bagaimanapun juga karena ini sudah dilapor. Setiap warga negara Indonesia punya hak untuk melapor. Nanti akan diklarifikasikan kepada terlapor. Kita kembalikan kepada penyidik. Ya. Kita percayakan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Klien kami akan menghormati sekali. Jadi kalau dilaporkan, sah-sah aja. Silakan saja. Ya, nanti kami akan memberikan klarifikasi dan akan menceritakan fakta yang sebenarnya. Intinya, kalau sudah tidak mau lagi bersama, sudah ikhlaskan saja. Jangan
daftarkan permohonan di pengadilan, sudah diputus. Begitu beliau ada dekat dengan seseorang, kok dugaan kami tidak suka. Selanjutnya lapor polisi. Baguslah. Ya gimana pun juga beliau ini masih istri atau mantan istri. Gak bagus. Dan gak perlulah aib rumah tangga diumbar di media. Karena di pengadilan pun sidangnya perceraian itu adalah tertutup. Ya. Jadi kalau menurut saya kurang etis. Ada maksud dan tujuan lain, niat lain yang tidak bagus. Ya. Demikian klarifikasi dari kami. Ada beberapa statement yang dilakukan oleh saudara Rio Revan di media yang menurut hemat kami ada perbuatan melawan hukum, menyerang kehormatan disertai oleh fitnah. Kenapa? Karena saudari RR ini sudah mengatakan bahwa klien kami melaporkan saudara RR di kepolisian. Saya beritahu, klien kami tidak pernah melaporkan saudara RR. Nih buktinya, tanda bukti laporannya. Tidak ada di sini disebutkan terlapornya saudara RR. Terlapornya dalam lidik. Ya. Nah, di sini diduga sudah menyerang kehormatan disertai oleh fitnah. Laporan apa nih, Bang? Ya. Laporannya adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE, Jo 310 KUHP, Jo 311 KUHP. Ya, penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi tidak ada klien kami melaporkan saudara RR, tidak ada. Sedangkan saudara RR sudah mengatakan di media bahwa katanya klien kami melaporkan, tidak ada. Maka daripada itu klien kami besok akan melaporkan saudara RR di Kepolisian Republik Indonesia. Karena kami merasa sudah dirugikan. Perang kehormatan disertai oleh fitnah di media. Ya. Jadi besok kami akan membuat laporan. Nah, yang kedua, pasal kedua tentang KDRT pasal 45 ayat 1 kami telaah terlebih dahulu. Apabila nanti buktinya sudah cukup, maka kami akan buatkan juga laporannya. Di sini sudah ada beberapa rekomendasi yang kami bacakan dari dokter, gangguan penyesuaian. Di sini sudah kami baca tadi. Dan beberapa rekomendasi lagi kami siapkan. Kalau sudah siap, maka kami juga akan buat laporan. Ya. Jadi rencananya kami akan laporkan Undang-Undang ITE 27 ayat 3 Junto 45 dan Undang-Undang KDRT pasal 45 ayat 1. Ya. Nanti kita telah mana yang lebih tepat. Besok kita akan buat laporan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.